Oke, halo teman-teman. Di sini aku mau jelasin ya terkait praktikum yang minggu ini. Aku ingin mengulang terus bikin video tutorial juga. Jadi untuk langkah pertamanya sendiri, teman-teman pastiin udah install ini ya, software yang sudah kami share. Dan juga jangan lupa install Mikrotik OS ya. Jadi yang pertama di sini tuh teman-teman harus import import dulu ya Mikrotik OS-nya. Gini terus pilih Mikrotik OS-nya. Oke, dipilih aja. Terus finish. Nah, sebelum mulai start Mikrotik OS ya, teman-teman bisa disetting dulu ini. Oke, terus jangan lupa ya, pastiin tabnya ini jangan di basic tapi di expert. Terus teman-teman ke network. Nah, di sini kan ada dua adapter nih. Ada yang dipakai tuh ada dua adapter. Yang ini nggak kepake ya 34. Jadi ada dua. Di adapter satu ini menggunakan bridge adapter dan yang kedua ini tidak disetting apa-apa. Karena nanti di adapter kedua ini kita pakai untuk nyoba ping. Jadi dari PC yang ada di GNS3 ping ke Mikrotik OS yang ada di VirtualBox. Oke, lanjut. Jadi aku jelasin juga ya terkait adapter satu ini bridge adapter. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya di sini itu untuk bridge itu supaya kita tuh gampang eh, koneksinya Mikrotik OS ini ke Winbox. Jadi pakai bridge. Nah, bridge sendiri itu dia tuh mengambil jaringan dari adapter laptop kita. Jadi dari laptop kita tuh nih adapternya. Nah, jadi tuh bridge adapter tuh mengikuti atau ikut adapter laptop. Jadi jaringan yang ada di adapter satu ini ikut dengan jaringannya yang ada di laptop gitu, teman-teman. Jadi itu mempermudah untuk kita tuh bisa mendeteksi Mikrotik OS-nya di Winbox-nya. Nah, ini di sini coba kita cek ya untuk IP ku sendiri itu berapa. Nah, IP ku ini 1.52 berarti network ID-nya kan satu ya. Nah, kalau udah bridge itu biasanya itu juga dapat IP dan IP-nya itu juga network ID-nya satu mengikuti laptop. Jadi bisa akses internet. Nah, sebelum teman-teman itu mulai praktikumnya, pastiin ini dipindah ke NAT dulu. Dipindah ke NAT dulu terus oke. Terus ke setting lagi. Terus ke network lagi. Terus balikin ini yang awalnya NAT ke bridge adapter lagi. Nah, kenapa kok digituin di restart? Karena kan ini sebenarnya OVA-nya itu atau image-nya dari laptopnya aku ya. Nah, di laptopku itu adapternya itu kan nggak mungkin sama kan dengan laptop teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya nggak di restart gitu, eh Mikrotik OS-nya tuh bakal bacanya tuh adapternya aku, laptopku, bukan laptopnya kalian. Makanya di praktikum kemarin banyak yang error kan, ada yang abort, banyak yang abort semua. Jadi karena itu penyebabnya. Jadi kalau udah di restart, udah oke aja. Terus teman-teman bisa run. Nah, kalau run ini nunggu dulu, memang agak lama, karena juga lumayan berat ya VirtualBox ini. Nah, udah bisa ya. Nah, buat loginnya sendiri itu admin di sini terus passwordnya aku setting 123. Soalnya 123. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman bisa masukin perintah ya, sistem reset configuration. Jadi ini fungsinya untuk eh mereset konfigurasi yang ada di laptopku gitu, biar teman-teman nggak numpuk konfigurasinya, biar nggak bertumpuk sama konfigurasi sebelumnya. Nah, karena kalau misalnya teman-teman nggak di reset, itu biasanya interface-nya atau adapternya tuh kebacanya 3 dan 4 bukan satu dan dua. Seharusnya kan ada satu dan dua. Jadi di restart dulu, masukin perintah reset, salah, sistem reset strip configuration.
Nah, ini kan ada tulisannya Dangers Reset Anyway, iya. Sudah tinggal nunggu aja ini. Oke, kalau misalnya udah di reset, ini tetap aja ya loginnya admin. Cuman kalau udah di reset, itu passwordnya kosong aja, jadi di enter aja. Nah, done. Kalau ada bacaan gini, di end aja ya, no gitu. Nah, kalau karena kita udah ngereset, jadi itu passwordnya kita harus setting ulang lagi. Dan Mikrotik itu harus di set ulang ya. Passwordnya, dia harus ada passwordnya. Jadi buat passwordnya sendiri bisa ditulis 123 aja ya, biar gampang mengingat. Oke, sekarang kita cek dulu interface-nya apakah sudah berubah namanya. Oke, udah berubah ya name-nya. Enter satu dan enter 2. Gitu. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa silang aja gini. Terus power of the machine. Jangan lupa ini ya. Nah, itu udah mati. Oke, sekarang kita balik ke GNS3. Nah, di GNS3 ini teman-teman bisa bikin proyeknya dulu sesuai nama kelompoknya masing-masing. Kelompok X aja ya, bikin proyeknya. Oke, sudah. Kalau sudah gini, teman-teman ke edit, terus preference. Nah, habis itu teman-teman bisa ke virtual VirtualBox VMS. Ini bekasnya aku kemarin ya praktikum. Ini aku hapus dulu. Nah, nanti kan pasti punya teman-teman kosong gini kan ya. Tinggal di new aja. Nah, kalau sudah di new, dia tuh otomatis kebaca nih Mikrotik OS-nya. Mikrotik OS yang ada di VirtualBox. Intinya teman-teman tuh sudah setup yang ada di VirtualBox-nya. Kayak tadi di awal sudah aku jelasin ya. Pasti nanti muncul sendiri. Terus langsung finish aja. Nah, kalau ini kan logonya masih laptop gini ya, kayak jelek ya. Jadi kita edit-edit dikit di sini. Yang pertama kategorinya diganti router. Terus simbolnya juga kita ganti ya teman-teman. Oke, tunggu dulu. Oke, terus pilih yang klasik di sini. Terus cari namanya router. Biar menyerupai router sih. Oke, terus kalau udah gini jangan lupa ke tab network. Terus adapternya diganti jadi dua. Karena kan tadi kita sempat ngecek kan kalau waktu interface print di mikrotiknya itu ada dua adapter yang terdetek. Adapter sama interface ini sama aja ya teman-teman penyebutannya. Itu ada dua, jadi kita harus pakai atau available untuk ada dua adapter di mikrotiknya. Oke, ini sudah, terus apply aja dan oke. Nah, nanti bakal muncul di sini perangkatnya. Nah, lebih gampang pakai yang all aja ini, yang ini. Oke, terus tahap selanjutnya, teman-teman tinggal drag and drop aja di sini. Nah, arahin gini. Terus sama ini PC. Nah, kalau ini nih PC dari yang udah disediain sama GNS3 ya, PC virtual. Nah, kalau udah gini, teman-teman tinggal ngubungin aja nih ke sini. Terus ini ke Ethernet satu. Nah, Ethernet satu ini kalau di Mikrotik sama dengan interface kedua atau adapter kedua. Nah, tapi kalau di GDS3 itu dia menghitungnya dari nol terus baru satu. Jadi sebenarnya cuma beda penamaan aja. Kalau di GNS3 dari nol, kalau di Mikrotik dari satu. Kita pilih yang ini, terus yang ini. Oke, sudah. Kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa klik kanan di Mikrotik OS-nya, terus start. Dia akan menjadi hijau ini. Ini memang agak lama ya, karena memang berat GNS3-nya. Nah, akan jadi hijau ya kalau udah hidup. Kita tunggu dulu.
Nah, kalau udah kayak gini nggak perlu apa-apain aja sih. Cuman dibiarin buka aja. Ini kita tutup aja ini. Tapi jangan di ini ya, jangan dimatiin ya, tapi diginiin aja. Terus buka Winbox. Nah, nih udah terdetek nih. Nih, karena kita tadi adapter satunya pakai bridge ya, pakai bridge untuk Mikrotik OS-nya. Nah, kedetek nih. Kalau adapter satu itu punya Mikrotik, dia IP-nya 192.168.1.56. Nah, ini satu jaringan kan dengan laptopku. Nah, itu satu jaringan. Sama-sama di network ID satu. Gitu. Jadi fungsinya bridge itu ya. Terus di sini teman-teman bisa isi kalau login itu udah pasti admin dan passwordnya tadi disesuaikan ya. Tadi nih waktu selesai reset configuration itu kan itu set ulang password ya. Nah, itu teman-teman masukin aja passwordnya ke sini. Kalau aku 123 terus aja connect. Nah, oke. Terus untuk di Winbox-nya teman-teman bisa ke IP terus address. Nah, nih Bridge itu seperti ini ya. Jadi dia itu sebagai DHCP client. Jadi Mikrotik OS-nya ini juga nerima IP dari router router fisik yang ada di rumahku. Jadi dia tuh juga dapat IP meskipun dia itu adalah Mikrotik yang virtual. Tapi tetap bisa karena di VirtualBox itu ada fitur namanya bridge tadi ya, bridge adapter. Jadi eh, dapetin IP-nya itu dari adapter laptop lewat itu. Nah, ini nggak usah teman-teman apa-apain ya Ether satu ini. Ether satu itu yang tadi ada di kalau di Mikrotik sendiri ada di ini ya. Bentar, aku cek interface print. Nah, ini kan Ether satu kan. Nah, Ether satu ini yang bridge adapter dan Ether 2 itu yang kita pakai nanti. Oke, sekarang berarti kita tinggal setting buat Ether 2-nya. Ini pilih di Ether 2 dulu interface-nya. Terus masukin IP-nya 168.2.2.1. Terus jangan lupa dikasih /24. Oh ya, juga pastikan ya kalau IP yang untuk Ether 2 ini tidak sama dengan IP yang di Ether satu. Jadi IP-nya nggak boleh sama ya, network ID-nya nggak boleh sama. Kalau ini kan satu ya, kalau ini aku tulisnya dua. Jadi kalau misalnya teman-teman Wi-Fi-nya itu IP-nya dua, network ID-nya dua, teman-teman nggak apa-apa ya, address-nya itu diganti tiga. Sama aja sih sebenarnya. Cuma beda IP aja. Terus di sini kasih prefix-nya juga /24. Terus buat networknya itu tinggal masukin gini 168.2.0 belakangnya harus nol. Terus baru apply. Oke, sudah ini udah bisa, udah jelas. Sekarang kita balik ke GNS3. Jadi kan yang terhubung PC ini terhubung ke Ether 2-nya Mikrotik OS ya. Kalau di GNS3 tadi aku sudah nyebutnya kalau GNS3 dimulai dari angka nol dari Ether nol. Padahal seharusnya itu Ether nol itu sama dengan Ether satunya Mikrotik, cuman beda penamaan aja ya teman-teman. Nah, karena kita udah setting di Winbox-nya, kita ke PC. PC-nya ini diklik kanan terus di start. Nunggu hijau, nanti dia jadi hijau juga. Oke, udah hijau ya. Terus diklik dua kali kalau udah hijau. Nah, kalau udah hijau, dia tuh bakal buka kayak gini ya. Tinggal diklik dua kali aja, diklik kiri mouse. Nah, di sini tuh kita tinggal masukin IP aja. Tadi kan di Winbox itu untuk IP router Ether 2 adalah 2.1 dan di GNS3-nya sendiri PC-nya ini terhubung sama Ether 2-nya Mikrotik OS. Nah, berarti kita kan harus ngasih IP untuk PC-nya itu yang satu jaringan dengan Ether 2-nya Mikrotik OS, yaitu dengan network network ID 2. Jadi bisa kasih IP aja dulu, terus
bisa ketikin IP, terus IP-nya apa. Sini aku udah titik dua. Terus subnet masknya ini sesuai dengan prefix-nya, disesuaikan dengan prefix. Tadi kan pakai prefix 24 aku ya. Jadi kalau 24 itu 255.0, terus masukin IP dari routernya atau gateway-nya. Udah, tinggal gini dan selesai. Oke, sudah selesai. Kita udah PC-nya udah punya IP. Nah, untuk indikator keberhasilannya gimana? Jadi untuk indikator keberhasilannya, teman-teman itu untuk PC-nya harus bisa ngeping ke mikrotiknya. Harus bisa saling ping. Nah, ini aku coba ya ping ke IP mikrotiknya yaitu 192.168.2.1. Apakah bisa? Oke, bisa ya teman-teman. Jadi eh Mikrotik OS yang ada di VirtualBox dengan PC virtual yang ada di Gen S3 itu saling terhubung, bisa saling terhubung. Oke, ini bisa ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa teman-teman untuk ngerjain ini ya, karena ini sebagai nilai tugas juga dan buktinya itu nanti dikumpulkan di form dan itu nanti ya sebagai bukti untuk teman-teman mengerjakan tugasnya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan atau misalnya ada masalah, bisa ditanyakan ke aspek kelasnya masing-masing atau boleh juga tanya ke aku kalau misalnya teman-teman masih bingung. Jadi mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.